perkuliahan mata kuliah PBAK pada saya Dodi yang pada pagi hari ini berlaku sebagai PJ dan sebagai moderator pertama untuk perkuliahan PBAK 3. Untuk kelompok 3, sebelumnya saya jelaskan dulu rules-nya. Waktu presentasi menit, untuk tanya jawab 40 menit, di mana 40 menit itu maksimal 3 pertanyaan. Apabila nanti dalam 40 menit masih ada sisa waktu, bisa ditambah pertanyaan tambahan. Untuk kelompok 3, apakah sudah siap untuk melakukan presentasi? Siap, Mas. Boleh tolong di slideshow ya? Makasih. Masih ada yang Oh ya, video dulu ya. Mana? Slideshow dulu ya, Mas ya? Yang video dulu ya. Slideshow dulu, Mas. Ntar aku ini instruksiin videonya. Oke. Assalamualaikum teman-teman semuanya, Bu Salbia. Selamat pagi. Kami dari kelompok 3 akan memulai presentasi kami yang berjudul Faktor Penyebab Korupsi yang beranggotakan dengan Hardianti, Iin Dwintarsi Nurdin, Indah Puspitasari, Ismitra Ibadillah Bukhari, Juwita Kurniawati, Linda Dwiyanti, Luciana Ramadhani, dan Markus Evan Anggia. Next slide. Penyebab umum ada 3 faktor penyebab umum korupsi. Pertama itu terpaksa by needs, memaksa by greed, dan dipaksa by system seperti yang telah dibahas minggu sebelumnya. Next. Menurut teori ada greed, keserakahan, opportunities, kesempatan, needs, kebutuhan, dan exposure, pengungkapan. Menurut teori fraud triangle (TFT) oleh Donald R. Cressy yang mewawancarai 250 orang terpidana korupsi dalam waktu 5 bulan, penyebab korupsinya ada 3: pressure, tekanan, rationalization, rasionalisasi, dan opportunity, kesempatan. Selanjutnya mari kita saksikan video berikut ini. Tolong ya, Mas. Suaranya belum ya? Suaranya emang nggak ada ya, Mas?
eksternal merupakan faktor penyebab korupsi yang datang dari sebab-sebab luar. Meliputi aspek sikap masyarakat terhadap korupsi, hidup konsumtif. Sementara aspek sosial dapat terjadi karena dorongan perilaku keluarga. Kaum behavioris mengatakan bahwa lingkungan keluargalah yang secara kuat memberi dorongan bagi orang untuk korupsi dan mengalahkan sifat baik seseorang yang sudah menjadi sifat pribadinya. Lingkungan dalam hal ini malah memberi dorongan dan bukan memberi hukuman pada orang ketika ia menyalahgunakan kekuasaannya. Faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan faktor penyebab korupsi yang datang dari sebab-sebab luar. Meliputi aspek sikap masyarakat terhadap korupsi. Nilai-nilai di masyarakat kondusif untuk terjadinya korupsi diantaranya adalah 1. Masyarakat kurang menyadari bahwa korban utama korupsi adalah masyarakat sendiri. 2. Masyarakat kurang menyadari bila dirinya terlibat korupsi. 3. Masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi akan bisa dicegah dan diberantas bila mereka ikut aktif dalam agenda pencegahan dan pemberantasan. Aspek ekonomi. Aspek ekonomi yang menjadi faktor penyebab korupsi adalah pendapatan yang tidak mencukupi. Aspek politis. Aspek politis yang menjadi faktor penyebab korupsi seperti kepentingan politis, meraih dan mempertahankan kekuasaan. Aspek organisasi. Aspek organisasi yang menjadi faktor penyebab korupsi diantaranya adalah kurang adanya sikap keteladanan pimpinan, tidak adanya kultur organisasi yang benar, kurang memadainya sistem akuntabilitas yang benar, kelemahan sistem pengendalian manajemen, lemahnya pengawasan. Demikian penjelasan faktor penyebab korupsi. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Untuk penjelasan lebih lanjut akan dilanjutkan oleh rekan saya Hardianti. Silakan Mbak Hardianti. Ya Kak, boleh dibantu untuk slide-nya? Berdasarkan cuplikan video yang tadi, ada 2 faktor penyebab korupsi. Di antaranya ada faktor internal dan faktor eksternal. Kalau faktor internal itu biasanya penyebab korupsi dari diri sendiri, sedangkan dari faktor eksternal bisa dari pihak luar. Next, Kak. Ada beberapa teori anti korupsi. Menurut Arya Mama tahun 2009, faktor penyebab korupsi yaitu ketika perilaku materialistik dan konsumtif masyarakat, serta sistem politik yang masih mendewakan materi, maka dapat memaksa terjadinya permainan uang dan korupsi. Korupsi akan terus berlangsung selama masih terdapat kesalahan tentang cara memandang kekayaan. Semakin banyak orang salah dalam memandang kekayaan, maka semakin besar pula kemungkinan orang melakukan kesalahan dalam mengakses kekayaan. Jadi, bagaimana menurut Anda perilaku orang-orang yang memandang kekayaan dan uang sebagai suatu hal yang punya arti segala-galanya, dan bagaimana bentuk penyadaran yang tepat? Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Dilanjutkan, pendapat yang mengarah pada faktor internal diantaranya menurut Isa Wahyudi, pertama, sifat tamak manusia. Yang kedua, moral yang kurang kuat menghadapi godaan. Ketiga, gaya hidup yang konsumtif. Dan keempat, tidak mau atau malas bekerja. Next, Mas. Pendapat yang mengarah pada faktor internal berikut. Pertama, aspek perilaku individu, kedua, aspek organisasi, dan ketiga, aspek masyarakat tempat individu dan organisasi organisasi itu berada. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Ya, kemudian salah satu pendapat dari Eri Riana yang mengarah ke faktor eksternal penyebab korupsi, yang pertama, kurangnya keteladanan dan kepemimpinan elit bangsa. Yang kedua, rendahnya gaji pegawai negeri sipil.
Yang ketiga, lemahnya komitmen dan konsistensi penegakan hukum dan peraturan perundangan. Yang keempat, rendahnya integritas dan profesionalisme. Yang kelima, mekanisme pengawasan internal di semua lembaga perbankan, keuangan, dan birokrasi belum mapan. Yang keenam, kondisi lingkungan kerja, tugas jabatan, dan lingkungan masyarakat. Yang ketujuh, lemahnya keimanan, kejujuran, rasa malu, moral, dan etika. Next. Ini pendapat dari Indonesia Corruption Watch tentang faktor eksternal terjadinya korupsi. Yang pertama, faktor politik. Yang kedua, faktor hukum. Yang ketiga, faktor ekonomi, birokrasi. Yang keempat, faktor transnasional. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mbak Juwita. Terima kasih Mbak Indah. Baik, saya lanjutkan. Mengenai faktor eksternal tadi, yang ada 4 faktor. Yang pertama yaitu faktor politik. Perilaku korup seperti penyuapan, politik uang merupakan fenomena yang sering terjadi. Terkait dengan hal itu, Terence Gomez memberikan gambaran bahwa politik uang atau money politik sebagai use of money and material benefits in the pursuit of political influence. Next. Kemudian yang kedua itu faktor hukum. Faktor hukum ini bisa dilihat dari 2 sisi. Di satu sisi dari aspek perundang-undangan dan di sisi lain adalah lemahnya penegakan hukum. Seperti tidak baiknya substansi hukum atau mudah ditemukan dalam aturan-aturan yang diskriminatif dan tidak adil, atau rumusan yang tidak jelas atau tidak tegas, sehingga menyebabkan multitafsir atau ada kontradiksi dan overlapping. Praktik penegakan hukum juga masih dililit berbagai permasalahan yang menjauhkan hukum dari tujuannya. Secara kasat mata, publik dapat melihat banyak kasus yang menunjukkan adanya diskriminasi dalam proses penegakan hukum termasuk putusan-putusan pengadilan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Linda. Terima kasih Kak Jui. Yang ketiga itu ada faktor ekonomi. Faktor ekonomi juga merupakan penyebab terjadinya korupsi. Hal itu dapat dijelaskan dari pendapatan atau gaji yang tidak mencukupi kebutuhan. Next. Yang keempat itu ada faktor organisasi. Di sini organisasi adalah di sini organisasi dalam arti yang luas, termasuk sistem pengorganisasian lingkungan masyarakat, organisasi yang menjadi korban korupsi atau di mana korupsi terjadi biasanya memberi andil terjadinya korupsi karena membukanya peluang atau kesempatan untuk terjadinya korupsi. Berdasarkan jajak pendapat yang dilakukan oleh Kompas 2004 di kota Surabaya, Medan, Jakarta, dan Makassar mengenai korupsi yang terjadi di tubuh organisasi kepemerintahan atau eksekutif maupun legislatif disebutkan bahwa tidak kurang dari 40% responden menilai bahwa tindakan korupsi di lingkungan birokrasi kepemerintahan dan wakil rakyat di daerahnya semakin menjadi-jadi. Hanya 20% responden yang berpendapat bahwa perilaku korupsi di pemerintahan daerah dan DPRD masing-masing sudah berkurang. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Luciana. Berikut merupakan sebuah diskusi saja dari faktor organisasi, bagaimana organisasi pemerintahan di lingkungan saudara. Apakah organisasi pemerintahannya cukup transparan, akuntabel, dan mempunyai pengawasan yang cukup baik? Inventarisasi kegiatan apa saja yang cukup baik, kegiatan apa saja yang mengandung perilaku yang mewarnai organisasi tersebut. Next. Nah, berikut merupakan masalah dari yang pertama dari sistem, bagian aturan perundang-undangan hukum yang lemah, tidak konsisten atau penuh celah hukum membuka peluang terjadinya korupsi. Dari struktur organisasi, struktur birokrasi yang tidak transparan, tumpang tindih, dan tidak akuntabel cenderung menciptakan peluang korupsi. Dari sisi terkait sistem politik seperti politik uang dan pemilu atau penggunaan anggaran untuk kepentingan kelompok tertentu. Dari segi pendidikan hukum, undang-undang,
Peraturan yang tidak mencakup semua bentuk korupsi atau tidak diperbarui sesuai dengan perkembangan zaman membuat upaya pemberantasan korupsi tidak efektif. Dari segi organisasi, lembaga penegak hukum yang tidak independen atau tidak memiliki sumber daya yang cukup akan kesulitan menangani kasus korupsi secara optimal. Dari segi personil, oknum dalam lembaga penegak hukum yang tidak berintegritas bisa menjadi bagian dari jejaring korupsi. Dari segi kompetensi, kurangnya kemampuan teknis dalam penyelidikan, audit, atau penanganan kasus korupsi menyebabkan banyak pelaku lolos atau tidak dijerat hukuman secara layak. Dari poin sosial kemasyarakatan, dari segi permisivisme, masyarakat yang memaklumi atau menganggap korupsi sebagai hal yang biasa bahkan menyokong pelaku karena alasan pragmatis seperti asal berbagi memperparah situasi. Dari perilaku budaya mengedepankan loyalitas kelompok, hadiah dalam jabatan atau hubungan patron klien bisa menyamarkan praktik korupsi sebagai tradisi. Dari segi panutan, kurangnya tokoh panutan yang bersih dan berintegritas membuat masyarakat kehilangan figur teladan. Dari segi integritas, rendahnya kesadaran moral dan nilai-nilai kejujuran di masyarakat membuat korupsi menjadi perilaku yang dianggap normal dan tidak memalukan. Dalam poin kebangsaan, nasionalisme, semangat cinta tanah air yang rendah membuat seseorang lebih mudah mengkhianati bangsa dengan melakukan korupsi demi kepentingan pribadi atau kelompok. Dari segi kepribadian, individu yang lemah secara karakter dan etika lebih mudah tergoda oleh korupsi. Dari segi jati diri, bangsa yang tidak memiliki jati diri yang kuat atau arah nilai-nilai bersama cenderung mengalami krisis moral. Next slide. Slide berikutnya akan dibacakan oleh teman saya, Markus. Ya, untuk selanjutnya ada menumbuhkan dan mendorong sikap anti korupsi pada diri sendiri. Menumbuhkan dan mendorong sikap anti korupsi pada diri sendiri dan orang lain adalah langkah penting untuk menciptakan budaya integritas yang kuat, baik di lingkungan pribadi, kerja, maupun masyarakat luas. Jika ini tidak dilaksanakan, maka korupsi akan terus berlangsung selama masih terdapat manusia yang mendukung korupsi. Untuk caranya adalah yang pertama, tingkatkan kesadaran moral dan integritas, jadilah teladan kejujuran, buat komitmen pribadi anti korupsi, dan yang keempat, latih diri untuk menolak godaan. Next, Mas. Nah, untuk menumbuhkan sikap anti korupsi pada orang lain itu ada 5 cara. Yang pertama ada edukasi dan dialog terbuka, memberikan contoh nyata, membangun budaya saling mengingatkan, menggunakan media sosial untuk kampanye positif, dan mendukung gerakan anti korupsi. Next, Mas. Ya. Sebagai penutup, selamat datang generasi muda anti korupsi. Indonesia akan lebih baik jika tanpa korupsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kelompok 3 atas presentasinya. Untuk selanjutnya mungkin dibuka sesi tanya jawab dari presentasi yang kelompok 3 jelaskan tadi. Dipersilakan kepada teman-teman untuk menulis di kolom chat agar saya sebagai moderator bisa mencatat nama penanya untuk mungkin bisa ditambah nilai nanti ya Bu. Apabila sudah ada pertanyaan, teman-teman kelompok 3 bisa langsung respon dari kolom chat-nya masing-masing. Dipersilakan. Waktu pertanyaan jawab 40 menit. Apakah tidak ada pertanyaan? Kelompok 3 sudah gregetan pengen jawab kayaknya. Ayo teman-teman. Masih mikir kayaknya, Mas. Atau yang tadi didiskusikan ada yang mau coba menjelaskan nggak? Ya, mungkin di luar dari konteks
yang dijelaskan oleh kelompok 3 tadi, mungkin ada pertanyaan yang menggebu-gebu dari waktu dulu, mumpung lagi ada masternya Ibu Salvia. Apa lanjut kelompok 4 dulu ya? Kali aja masih mikir tuh. Gimana? Kelompok 4 sudah siap untuk presentasi? Ada masukan dari Mbak Dila? Lanjut ke kelompok 4, nanti ditanya jawabnya dijadiin satu aja. Mungkin ada kaitannya antara kelompok 3 dan kelompok 4, materinya. Mungkin setelah presentasi kelompok 4 langsung bertemu inspirasi untuk bertanya. Kelompok 4, silakan. Bentar Mas, disiapin dulu ya Mas ya. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu Sabia dan teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai ruang lingkup korupsi. Anggota kami sendiri terdiri dari saya sendiri, Maiga Kirana, Mia Wahyuni, Miftahul Janah, Miftihani, Alma Latifah, Amanda Kukuh, dan Andi Trihadi. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Silakan, Mbak Mia. Baik, Kak. Untuk pendahuluannya adalah korupsi itu adalah kejahatan yang luar biasa yang merugikan negara dan merusak sistem pemerintahan, serta tindakan yang menyalahgunakan kekuasaan, jabatan, atau kepercayaan yang diberikan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok. Rumusan permasalahan dari materi ini adalah apa saja ruang lingkup korupsi yang sering terjadi di Indonesia, bagaimana bentuk korupsi dalam keuangan negara, apa saja modus korupsi dalam pengadaan barang dan jasa, serta bagaimana bentuk penyalahgunaan jabatan dan wewenang. Next slide, Kak. Tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk memahami jenis korupsi dalam keuangan negara, pengadaan barang, dan penyalahgunaan jabatan, mengenali pola korupsi di berbagai sektor, serta meningkatkan kesadaran pencegahan korupsi. Next, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Kak Miftah, silakan. Baik, untuk pengertian korupsi ini adalah penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi atau kelompok yang meliputi suap, pemerasan, penggelapan, gratifikasi, dan benturan kepentingan. Selain itu juga korupsi merugikan negara secara finansial dan moral. Next slide, Kak. Ruang lingkup korupsi dalam keuangan negara terjadi ketika pejabat publik atau aparatur pemerintah menyalahgunakan kekuasaannya untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok dari pengelolaan keuangan negara. Hal ini bisa terjadi pada semua tahapan dimulai dari perencanaan anggaran, penyaluran dana, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk selanjutnya, ruang lingkup korupsi. Yang pertama ada korupsi dalam bentuk korupsi dalam keuangan negara, misalnya penggelapan anggaran, markup anggaran, laporan keuangan fiktif, pemotongan dana bantuan, ada lagi proyek siluman. Contoh korupsi dalam keuangan negara itu, misalkan korupsi dana bansos di masa pandemi COVID-19, dana yang seharusnya disalurkan kepada masyarakat yang diberi oleh pemerintah ini malah terdampak korupsi oleh pejabat dengan memanipulasi data penerima dan markup harga sembako.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Alma. Ya, selanjutnya di sini ada ruang lingkup dari korupsi sendiri. Ada penyalahgunaan jabatan dan wewenang. Yang poin pertama itu seperti suap, gratifikasi, nepotisme, kolusi. Selanjutnya ada intervensi hukum atau birokrasi. Selanjutnya itu ada jual beli jabatan, pemberian izin ilegal, kemudian ada nepotisme dan penggunaan fasilitas negara untuk pribadi, dan yang terakhir ada dampaknya itu bisa merusak meritokrasi, menurunkan kepercayaan publik. Selanjutnya, di sini ada penyalahgunaan jabatan dan wewenang. Contohnya itu yang pertama, ada seorang kepala daerah yang memberikan proyek kepada perusahaan milik keluarganya sendiri atau mengangkat pegawai atas dasar hubungan pribadi, bukan karena kompetensi. Dan selanjutnya itu contohnya ada nepotisme yang mengangkat kerabat atau kolagen ke posisi penting meskipun tidak memenuhi syarat atau kompetensi. Dan yang terakhir, pemberian izin atau konsesi tanpa prosedur, memberikan izin usaha, tambang, atau pemanfaatan lahan negara tanpa melalui proses hukum yang benar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Manda. Baik, selanjutnya di sini ada ruang lingkup korupsi seperti korupsi dalam pengadaan barang dan jasa. Contohnya modus korupsi yaitu pengaturan pemenang tender atau close tender, lalu penyediaan barang fiktif atau tidak sesuai spesifikasi, markup harga, suap atau gratifikasi kepada pejabat, dan yang terakhir itu pencairan dana sebelum pekerjaan selesai. Next. Nah, di sini contohnya seperti kasus korupsi EKTP. Jadi untuk kasus korupsi proyek EKTP ini adalah salah satu contoh terbesar dari korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di Indonesia. Proyeknya bernilai triliunan rupiah, menjadi ajang korupsi berjamaah yang melibatkan pejabat tinggi dan anggota legislatif. Akibatnya, negara mengalami kerugian hingga lebih dari 2 triliun rupiah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Andi. Baik, di sini saya menyimpulkan aja, yaitu tentang korupsi adalah musuh utama pemerintah yang bersih. Menyentuh sektor keuangan negara, pengadaan barang dan jasa, dan penyalahgunaan jabatan, kemudian mengakibatkan kerugian negara, ketidakadilan, dan ketidakpercayaan publik. Berikutnya, sarannya yaitu perkuat sistem pengawasan internal dan eksternal, penegakan hukum yang jelas, pendidikan anti korupsi sejak dini, dan bisa kalau di kita mulai dari sekolah, dari kampus seperti ini sering kita ajarkan. Yang kemudian kita libatkan masyarakat dalam pengawasan. Lanjut. Berikutnya, orang hebat selalu jujur. Mari kita jadi generasi yang bersih, jujur, dan peduli. Katakan tidak pada korupsi. Baik, berikutnya. Baik, presentasi kita sudah selesai. Mungkin ada sesi tanya jawab. Ada yang perlu ditanyakan, silahkan. Kalau tanya jangan susah-susah ya, mungkin BS aja kali ya. Benar salah. Ya, silakan Pak Doni. Terima kasih Pak Andi. Terima kasih kelompok 4 atas presentasi yang disajikan. Gimana teman-teman? Sudah ada inspirasi untuk bertanya? Kalau saya lihat di kolom chat, sudah ada satu pertanyaan dari Mbak Rini Purwanti. Ditujukan kepada kelompok 3. Dari presentasi tadi, kira-kira mana yang lebih dominan dalam mendorong korupsi? Faktor internal atau eksternal? Silakan dari kelompok 3 mungkin ada yang menjawab, mungkin dibuka juga teman-teman, tidak harus dari kelompok 3. Mungkin yang punya pertanyaan versi sendiri dipersilahkan. Terima kasih Mas Doni.
Terima kasih buat Mbak Rini. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Mbak Rini. Kira-kira mana yang lebih dominan dalam mendorong korupsi, faktor internal atau eksternal? Khususnya untuk di Indonesia ya, sebagai negara yang berketuhanan yang Maha Esa, pasti setiap orang itu tahu kalau dosa-dosa itu ada sesuatu yang menggelisahkan hati ya. Jadi pada dasarnya yang dominan itu faktor eksternal, seperti sesuai dengan teori fraud triangle tadi yang mewawancarai 250 terpidana korupsi. Adanya tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi tadi. Terima kasih, mudah-mudahan Mbak Rini puas dan teman-teman kalau ada yang mau menambahkan, Bu Salbiah, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Dila jawabannya. Apakah cukup memuaskan? Mbak Rini yang bertanya, atau mungkin ada teman-teman juga yang ingin, tapi dari jawabannya Mbak Dila, dipersilakan. Mbak Rini, oke? Jelas? Puas? Ya, cukup. Terima Berarti kasih. harus tahan hawa nafsu ya, untuk tidak korupsi ya. Kayaknya ada pengalaman mungkin bisa di-share sama Mbak Rini nih. Senyumnya mencurigakan gitu. Cukup. Terima kasih. Dari senyum aja bisa kelihatan ya Mbak Dila ya. Alhamdulillah kayaknya kalau saya lihat senyum Mbak Rini anti korupsi. Cuman lingkungannya maksudnya, lingkungan. Oh iyalah jelas. Ayo untuk pertanyaan selanjutnya datang dari Mbak Riani Sartosiwi RPL ke kelompok 4. Bagaimana etika dan integritas aparatur sipil negara atau ASN dapat dibangun dan ditegakkan untuk mencegah terjadinya korupsi? Kelompok 4 dipersilakan untuk menjawab, atau mungkin ada lain dari kelompok 4 dipersilakan. Ntar ya Mas Beni ya, kelompok ya, cari jawabannya dulu nih. Susah banget sih nyari jawabnya nih. Di kepalanya Pak Adi langsung mulai. Oh gitu ya. Sebagai seorang ASN kita ya. Ayo Betul. mungkin yang muda yang jawab ya. Oh yang muda Pak Andi udah tua, yang udah tua Pak Andi. Enggak sih kesempatan muda Mas. Oh yang lebih muda ya Pak, bukan yang muda, mungkin yang lebih muda. Ayo teman-teman yang lain mungkin ada yang mampu menjawab dari Mbak Riani. Pertanyaannya memang agak sensitif sih. Jadi mungkin yang berprofesi sebagai ASN, pengalaman pribadinya bisa di-sharing di sini. Bagaimana etikanya dan integritasnya sebagai ASN. Mungkin yang non-ASN juga bisa. Izin menjawab dari pertanyaan Bu Riani. Bagaimana etika dan integritas aparatur sipil atau aparatur sipil negara atau ASN dapat dibangun dan ditegakkan untuk mencegah korupsi? Sebenarnya sama untuk kayak yang lain ya. Jadi banyak-banyak pendidikan, pelatihan anti korupsi, terus ada kode etik yang tegas dari atasan, pemberian contoh kepemimpinan yang baik, menciptakan lingkungan yang anti korupsi, terus juga harus ada sanksi yang tegas dan jelas terhadap pelanggaran itu sendiri, gitu. Jadi saya non ASN juga harus terutama dari dalam diri sendiri ya. Jadi harus ada iman yang kuat agar tidak
berperilaku korupsi. Seperti itu. Mungkin ada tambahan dari rekan-rekan yang lain. Ya, saya setuju aja nih Mbak, sebagai seorang ASN saya setuju Mbak. Ada lagi nggak ya? Sudah cukup puas Mbak Yani jawaban dari Mbak Mifti Hani? Apakah Mbak Yani masih tergoda untuk korupsi? Maksudnya untuk berintegritas menganti korupsi maksudnya. Gimana Mbak Yani sudah puas dengan jawaban yang disampaikan oleh Mbak Mifti Yani? Jadi intinya itu adalah dari diri sendiri Mbak Yani. Kalau sebagai ASN itu sudah memiliki etika dan sumpah profesi. Oke, Mbak Yani sudah puas? Mungkin tinggal dinas. Kali ya Mbak, saya soalnya sudah puas sama jawaban Mbak Mifti Hani. Lanjut, demi menghemat waktu ke pertanyaan yang ketiga dari Mbak Ninik yang ditujukan ke kelompok 3. Bagaimana lemahnya pengawasan dapat menjadi faktor penyebab terjadinya korupsi? Untuk kelompok 3. Silakan, kelompok 3 menjawab. Izin menjawab, Mas, pertanyaan dari Bu Ninik. Boleh. Bagaimana lemahnya pengawasan dapat menjadi faktor penyebab korupsi? Lemahnya pengawasan menciptakan celah dan kesempatan bagi individu atau kelompok untuk melakukan tindak korupsi tanpa terdeteksi atau mendapatkan sanksi yang memadai. Ketika tidak adanya mekanisme pengawasan yang efektif, individu yang memiliki niat buruk akan merasa lebih aman dan berani untuk menyalahgunakan wewenang atau menggelapkan dana publik. Terus kurangnya audit yang rutin dan independen, sistem pelaporan yang tidak berfungsi, atau penegakan aturan yang lemah akan memperburuk kondisi ini dan melanggengkan praktik korupsi. Sekian, Bu Salbia dari kelompok 3. Oke, Mbak Linda, terima kasih jawabannya. Gimana Mbak Mifti Hani, sudah jelas? Sudah puas? Mas Doni Alhamdulillah sudah cukup. Ya, Bu Ninik. Aman ya, Bu Ninik. Maaf tadi. Salah ya. Cukup insya Allah cukup jelas. Iya, cukup jelas sih tadi. Memang harus pengawasan itu seharusnya lebih kuat ya. Banyak celah insya Allah ya kalau pengawasannya nggak kuat dimanapun berada, nggak ASN aja, mungkin sektor swasta juga sama aja kayaknya. Terima kasih. Betul. Jadi tidak hanya di ASN aja, di kalangan pemerintah aja, mungkin swasta juga lebih banyak, tapi mungkin lebih disorotnya ASN karena memakai pajak. Untuk selanjutnya, pertanyaan selanjutnya adalah dari Mbak Isnita. Tadi dia menjawab, sekarang dia bertanya. Untuk kelompok 4, bagaimana praktik korupsi dapat mempengaruhi proses penyusunan dan persetujuan anggaran negara? Saya coba jawab deh. Coba Mbaknya mau jawab. Monggo Pak Andi, silakan. Oh ya, apa tadi pertanyaannya? Izin bertanya kelompok 4 bagaimana praktek korupsi dapat mempengaruhi proses penyusunan dan persetujuan anggaran negara. Sebenarnya iya, itu biasanya sih melalui lobby-lobby ya, lobby-lobby. Terus biasanya ada lobby ilegal, suap-suap gitu. Kayak saya sendiri di sini sebagai ASN dan juga sebagai pengadaan di barang ya, itu sering kadang ada yang apa namanya ya kayak sales-sales datang gitu kan, Pak gini-gini dia lobby nanti sekian persennya off faktur atau gimana seperti itu kan. Nah ini dalam tingkat bawah aja seperti itu, apalagi yang di tingkat atas di DPR seperti itu kan, atau mungkin di pemerintahan dalam penyusunan anggaran pasti biasanya sih ada segitu lobby-lobby kayak gitu. Tapi tergantung iman kita ya, kalau kita bisa kuat ya bisa aja terhindar dari seperti itu ya. Biasanya dari lobby-lobby, terus dalam alokasi anggaran dana publik itu dialokasikan kadang efisiensinya itu tidak efisien kayak gitu. Terus nggak sesuai dengan kebutuhan real di masyarakat gitu. Banyak sih biasanya sih lewat lobby-lobby kayak gitu, suap nyuap yang penyusunan anggaran gitu. Bisa gitu sih.
Cukup kali ya, Mbak Dila. Tadi Jadi gimana Pak? Kemarin dapat THR nggak Pak? Kemarin THR. Lah saya mah udah banyak THR ya Mbak. THR gaji 13 juga ada lagi. Aduh, saya karungnya udah penuh. THR dari itu, dari pengadaan. Kalau itu saya nggak tahu itu. Tahu-tahu ada gitu aja. Tahu ada. Kalau banyak bagi-bagi, Pak Andi. Eh. Dan yang resmi aja banyak Mbak. Yalah sombong banget tuh. Oke. Baik gitu. Kalau emang THR gitu ya biasanya sih orang pada ngasih parcel gitu ya. Iya, Parcel ya. gimana cara nolaknya itu Pak kalau yang begitu-begitu kalau ada? Cara nolaknya saya sih bilang nggak usah kirim-kirim kayak gitu. Cuman Pak ini cuma buat cemilan aja kok. Tahu-tahu udah bawain begitu masa suruh bawa lagi kan cuma makanan gitu. Terus itu ya udah diterima bareng-bareng dinikmatin bareng-bareng gitu di lab. Seperti itu. Tapi biasanya kalau di itu kita laporkan ke itu apa namanya kita dapat makanan seperti ini nih. Kan di rumah sakit sendiri itu ada wilayah bebas korupsi ya. Dia kalau ada apa-apa kita suruh laporkan ke mereka gitu. Kalau jumlahnya masih wajar-wajar aja, ya bisa suruh nikmatin aja. Apa kalau cuma makanan kayak gitu. Aku tuh penasaran di bagian suppliernya. Itu memang mereka ngebudgetin buat begitu atau enggak ya itu? Soalnya kalau Iya. mereka ngebudgetin berarti kan modalnya dinaikin juga. Yang keluar duit tambahan juga negara lagi gitu loh Pak. Biasanya sih kalau kayak gitu sih pada ini ya diskon-diskon gitu kan. Ada yang diskon ya, ada yang diskon di faktur, ada off faktur juga ada. Cuman kalau mereka itu biasanya menganggarkan itu buat ini Mbak, apa namanya untuk pelatihan-pelatihan. Jadi dia emang ada anggaran untuk kalau ada yang dari itu support untuk pelatihan-pelatihan seperti itu. Nah saya nggak tahu dah kalau untuk support untuk pelatihan kayak itu termasuk eh, apa ya suap apa bukan? Saya kurang tahu kalau gitu. Gimana Bu Salbia? Jadi kan kita kadang ada pelatihan-pelatihan kadang dibiayain sama vendor kayak gitu kan. Nah itu apakah termasuk suap ataukah itu bentuk CSR-nya dari mereka seperti itu Bu? Tuh kan malah jadi ngerepotin Bu Salbiah kan suruh jawab Mbak Lismitra sih. Kalau Pak sih juga jadi pertanyaan saya itu Pak, benar. Sama itu pertanyaan saya juga, Pak Andi. Gimana kalau pelatihan ya? Soalnya kita sering minta pelatihan nih. Iya, kayak gitu. Apakah itu termasuk CSR-nya perusahaan itu atau apa itu termasuk suap gitu? Nah, di suap nih, ayo kamu saya biayain buat pelatihan. Nah, gitu sih. Oke. Udah. Nanti Iya lanjut lagi aja ya. kita bersama Pak. dia cari posisi katanya. Anggap aja tuh hadiah ya. Ya di hadiah mah juga ini juga ya. Korupsi juga ya. Iya. Ntar lagi mau cari posisi Bu. Beliau lagi mau cari posisi dia. Ya Bu silakan Bu. Kita tunggu Bu. Lanjut lagi aja ya. Atau kan Iya. Mbak Dila tuh nanya katanya suruh nanya yang BS aja bener salah malah usah banget jadi. Ya, lanjut aja dulu ya. Siap Bu, siap. Ya, nanti saya di terakhir aja diskusinya. Baik Bu. Ya Bu. Jadi ada masukan dari Bu Salbiah. Dalam diskusi tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah. Ini perbedaan sudut pandang. Jadi tidak usah ragu untuk berpendapat. Teman-teman mungkin ada yang kurang jelas atau kurang puas dari pertanyaan temannya yang menjelaskan mungkin bisa dilengkapi. Untuk pertanyaan selanjutnya adalah dari Mbak Eka Setiawati yang ditujukan untuk kelompok 4. Misal nih, kita sebagai bawahan di suatu instansi pemerintahan, bagaimana sih sikap kita apabila melihat atasan kita ngelakuin satu tindakan korupsi, bahkan ngajak kita untuk sama-sama melakukan korupsi, bahkan sampai dengan adanya ancaman terkait karir dan sebagainya apabila kita tidak ikutin atasan kita untuk korupsi. Gimana kelompok 4? Jawabannya apa?
Ayo, siapa yang mau jawab? Yuk, kelompok 4, prioritas untuk menjawab. Banyak Dipersilakan. banyak amat kelompok 4 pertanyaannya. Iya ya, Pak. Kayaknya bagus tadi presentasinya. Kayaknya Basah soalnya, Pak. Basah-basah itu mah. Kalau udah ngomongin pengadaan banyak memang itu, Pak. Ini lagi nyari pengadaan dong. Puyengnya. Apa pertanyaan tadi Pak Doni? Jadi Bagaimana? saya rangkum ya, Pak. Gimana kalau kita ngelihat atasan kita tuh korupsi, terus kita diajak ikut korupsi. Kalau dia nggak mau korupsi, karirnya terancam atau dimutasi atau dipecat gitu, Pak. Gimana sih sikap kita? Bagaimana sikap kita? Pertanyaan Mbak Eka. Apa kita resign, apa kita lapor, atau kita apa? Gimana versinya Mbak? Versinya kelompok 4 buat menjawab. Tidak usah takut salah. Kalau versi kelompok 4, saya sendiri sih, kayaknya kalau diajakinnya jelas gitu, mending nolak dulu gak sih gitu. Nah, tolak dulu aja baik-baik dengan halus, dengan sopan. Tapi kalau misalkan udah sampai ada ancaman ke karir, ya udah mundur perlahan, cari cari kerjaan yang baru yang lebih halal ya, walaupun agak susah ya sekarang cari kerjaan, tapi daripada kita nanti berurusan dengan si korupsi-korupsi ini, jadi lebih baik mundur aja. Kalau untuk saya sih gitu. Itu Mbak Eka jawabannya Mbak Mistihani selaku kelompok 4. Mungkin ada yang mau nambahin teman-teman? Kalau mundur itu kayaknya memang kebakalan banyak pertimbangan ya. Tapi paling enggak ya selemah-lemahnya iman gitulah. Kita tahu itu salah. Paling sebagian besar begitu kalau sekarang. Karena memang dari atasannya begitu. Apalagi itu lagi viral tuh masalah patung-patungan banyak tuh. Emang. Pasti banyak pertimbangan kalau mau langsung mundur kali ya. Iya, iya. Saya sih berpendapatnya sebagai non ASN karena emang belum pernah juga ASN, jadi nggak tahu ya gimana rasanya jadi ASN. Pasti banyak ya di ASN non ASN Iya. juga yang Besok kayak saya gitu. angkat jadi ASN, Mbak. Ya. Diangkat aja, Pak. Gaskan Pak Doni. Apa gitu ya, Pak? Iya, benar. Iya. Tapi kalau yang orang merasakan punya jabatan sih biasanya gitu ya. Kalau yang dia lebih sayang jabatan ya biasanya ikutin. Tapi kalau emang dia ya tergantung iman kita juga sih ya. Kalau anggap jabatan itu sebagai amanah ya pasti mereka akan mundur gitu. Tapi biasanya kalau ada yang ASN diajakin kayak gitu, kebanyakan diem nggak sih? Nggak banyak laporan jadinya. Jadi ya udahlah saya diem aja, saya diajakin, tapi saya diem gitu. Diem pun juga termasuk kena Mbak kalau itu. Kalau dia di lingkungan pengadaan Diemnya itu, paling nggak diajak ikut, Pak. Nggak diajak ikut, jadi kayak yang terasing gitu loh, Pak. oh iya, bisa jadi dia malah dijauhin. Iya. Yang pasti jangan lupa kalau diajak kita nolak, jangan lupa kita siapin bukti, Pak. Sekarang apa-apa harus ada bukti. Jadi kalau nanti kita dituduh atau kita diapain, kita ikut serta, kita ada bukti bahwa kita telah menolak. Karena zaman sekarang perlu bukti, baik dalam bentuk gambar atau di chat atau semacam. Gimana? Ada lagi yang mau nambahin teman-teman? Cukup, Mas. Pertanyaan dari cukup ya? Cukup dah. Oke. Cukup. Lagi Kita pada lanjut kerja kayaknya, jadi nggak mau korupsi waktu, lagi ngerjain pasiennya. Oh iya bener. Bener ya, korupsi juga ya. Ah, susah. Udah Mbak Dila jangan mancing-mancing saya ya Mbak Dila.
Jangan mancing-mancing gitu Mbak Dela. Untung saya lagi nggak ngerjain pasien, ngerjain laporan. Kan saya bisa mundur nanti jamnya. Ganti jam. Nggak korupsi ya Bu. Nah, Iya. ini Bang Gadila nih masing-masing nih. Nggak. Izin bertanya lagi nih dari Mbak Siti Aisyah kelompok 4, bagaimana proses lelang yang tidak transparan membuka celah untuk korupsi? Terus bagaimana sih solusinya untuk masalah itu? Gimana kelompok 4? Tanya lagi kelompok 4 lagi. Lagi ya. Silakan. Rame banget sih Mbak. Iya, Pak Adi. Siapa? Siapa Mbak? Ya, Mbak Mia mau jawab Mbak Mia. Baik, saya coba menjawab dari Ibu Siti Aisyah, bagaimana proses tender atau lelang yang tidak transparan dan akuntabel itu bisa membuka celah untuk korupsi. Kalau menurut kami atau saya pribadi, proses yang tidak transparan seperti kurangnya informasi atau pengumuman yang luas, baik itu kriteria evaluasi yang tidak jelas atau tidak adanya mekanisme sanggah yang efektif, memungkinkan terjadinya praktik kecurangan, akuntabilitas yang rendah, seperti tidak adanya pertanggungjawaban yang jelas atas keputusan pengadaan. Jadi mempermudah terjadinya korupsi. Mungkin kalau misalnya untuk caranya bagaimana mengantisipasi itu, mungkin bisa ada informasi apa tentang pengadaan sesuatu bisa diinformasikan lebih jelas, jadi tidak hanya satu pihak atau kelompok tertentu yang hanya tahu saja sih. Itu sih kalau menurut saya. Mungkin ada tambahan dari rekan-rekan yang lain untuk menambahkan, silakan. Ya, rekan-rekan yang lain, ya, Mbak Mia sudah menjelaskan, mungkin ada yang punya pendapat versi sendiri, tidak harus benar, tidak harus lebih baik, setidaknya berani untuk berpendapat. Oh, ada pendapat dari Mbak Salbia, kalau udah izin kuliah, apalagi tugas belajar, maka mengikuti kuliah ini tidak termasuk ke dalam korupsi, Badila, Pak Andi. Gitu. Jadi setidaknya sudah ada izin untuk kuliah. Makasih Bu Salbia. Yuk, ada lagi kah yang mau membantu Mbak Mia atau melengkapi jawaban dari Mbak Mia? Ada lagi? Waktunya masih. Mungkin ada yang mau pertanyaan khusus ke Bu Salbia? Udah Pak Doni, nggak ada lagi. Udah Pak kayaknya Pak. Gimana? Teman-teman ada yang mau bertanya? Lagi masih banyak waktunya. Kita baru menghabiskan waktu 60 menit untuk dua kelompok yang harusnya Wah, satu. udah pas tuh Pak Doni. Oh, silakan Bu Salbia, mungkin ada yang ingin melengkapi, dipersilakan. Ya, terima kasih Bapak Moderator. Ya, terima kasih juga telah menggantikan tadi PJ ya seharusnya ya sebagai moderator. Apakah suara saya bisa terdengar dengan jelas? Kurang kencang ya Bu ya. Kurang ya. Sebentar, mungkin volumenya ya.
Oke, apakah suara saya sudah terdengar? Sudah, Bu. Terdengar, Bu. Jelas, Bu. Terdengar, Bu. Di headsetnya kurang ini ya, karena Bluetooth. Ya, baik. Mungkin sedikit menanggapi saja terkait dengan hasil diskusi tadi. Kalau mungkin kita tadi menyinggung terkait dengan jadwal perkuliahan ya, terkait dengan jadwal perkuliahan. Kalau misalnya kita perkuliahannya di luar mungkin jam kerja kalian, itu mungkin akan lebih seru juga ya diskusinya karena memang em, tadi terkait dengan beberapa hal yang didiskusikan itu menyangkut kita sebagai baik itu sebenarnya bukan hanya ASN ya, tetapi juga kita sebagai pekerja atau pegawai. Nah, itu memiliki peluang yang sama terjadi tadi terkait dengan untuk kita bagaimana eh, kemungkinan-kemungkinan untuk kita melakukan yang namanya tadi korupsi ya, mungkin dalam hal-hal yang sederhana saja. Nah, tadi menarik dari beberapa pertanyaan yang disampaikan di kolom chat dan sudah dijawab. Ya, tadi Ibu ada sedikit memberikan apa namanya pendapat bahwa memang yang namanya diskusi eh, itu kan mengemukakan pendapat kita ya, mengemukakan pendapat kita tentu mengemukakan pendapat kita kita sebagai akademisi memiliki harus disertai dengan dalil-dalil atau eh, apa namanya dasar-dasar yang bisa dipertanggungjawabkan seperti itu. Nah, sehingga di dalam diskusi itu tidak bisa kita menyatakan kita itu 100% benar gitu ya. Atau juga menganggap orang 100% salah, tetapi itu adalah sudut pandang kita terhadap fenomena-fenomena atau hal-hal yang kira-kira terjadi apalagi itu terjadi di sekitar kita ya. Nah, tadi di sini eh, yang pertama Ibu sedikit saja menambahkan barangkali ya terkait dari beberapa diskusi tadi, misalnya terkait dengan sebenarnya faktor yang dominan, yang paling dominan kalau kita bahas itu terkait dengan kejadian korupsi itu. Kalau secara teori kan internal dan eksternal ya sebenarnya. Nah, mana sebenarnya yang paling dominan? Nah, dari hasil penelitian memang di sini faktor eksternal itu sangat besar pengaruhnya ya. Eh, Kalau kita lihat juga fenomena-fenomena daftar-daftar yang disajikan di media sosial terkait dengan pelaku korupsi itu tidak berhubungan dengan apakah dia memiliki pendidikan yang tinggi, justru sebagian besar itu adalah pelakunya adalah yang dari kalangan sarjana ke atas ya. Nah, kalau kita lihat dari segi agama hampir eh, di kalau di Indonesia tadi seperti yang dijawab oleh tadi siapa tuh Mbak siapa? Kita ini semuanya di Indonesia khususnya yaitu memiliki agama dan agama itu menjadi pedoman hidup kita yang paling utama. Mau apapun agamanya tentu itu tidak akan ada yang mentoleran yang namanya perbuatan curang ya karena korupsi ini sangat berkaitan dengan perbuatan curang tadi. Namun itu tadi. Nah, faktor eksternal itu menjadi faktor yang sangat-sangat besar pengaruhnya. Seseorang yang mungkin memiliki apa keimanan yang kuat, pengetahuan yang cukup terkait dengan tindak pidana korupsi, tetapi bisa menjadi pelaku. Nah, itu adalah sebagian besar adalah karena faktor lingkungan eksternal. Apakah itu eksternalnya itu dari lingkungan keluarga, misalnya tuntutan kebutuhan, atau mungkin dari eh, apa namanya peraturan atau instansi atau institusi di mana mereka bekerja. Jadi ada peluang-peluang seperti itu. Eh, yang tidak kalah menarik adalah terkait dengan eh, eh, kita melihat persepsi korupsi dari segi hukum. Ya, nah, dari segi hukum seolah-olah di negara kita itu hukum yang diberikan itu tidak menimbulkan efek jerah. Nah, itu yang menyebabkan orang kalau misalnya kalau yang seperti yang
saat beberapa bulan terakhir ini kan korupsinya bukan hanya miliaran ya, kita lihat ya, triliunan bahkan. Nah itu kalau denda yang dibebankan kepada koruptor, coba dilihat di undang-undang tipikor itu hanya 2 miliar kalau tidak salah maksimalnya. Apakah sebanding dengan nilai yang di ini gitu ya. Nah itu di samping mungkin ada sekarang sedang dibahas itu adalah perampasan aset ya. Nah, perampasan aset tetapi itu masih menjadi pertimbangan apakah itu akan menjadi keputusan atau tidak sebagai efek jerah. Nah, itu sebenarnya sangat besar pengaruhnya ya. Karena mereka akan melihat, memotret, kita lihat beberapa koruptor yang seharusnya itu mungkin kita bisa jatuhi kalau kita ya sebagai masyarakat biasa ya, yang mungkin lebih mementingkan emosional gitu ya, melihat nilai kerugian negara, kita maunya ya dihukum maksimal gitu ya. Tetapi tentu hukum berbicara di sini. Nah, sehingga tidak ada yang penjatuhan hukuman itu maksimal kalau sepanjang kita amati ya terkait dengan ini tipikor ini. Nah, itu bisa menjadi itu tadi semacam pola untuk tidak takut gitu ya. Bahkan yang tadi hukumannya hanya 5 tahun, kemudian dapat amnesti, ada pengurangan tahanan sehingga hanya 3 tahun itu keluar. Nah, itu kan tidak ini sekali gitu ya, tidak menjadi sesuatu yang menakutkan bagi para pelakunya. Apalagi ternyata terbongkar misalnya eh, eh, tempat atau tahanan yang mereka tempati itu berbeda dengan sel yang ditempati oleh narapidana lainnya, misalnya dalam kasus yang melibatkan bukan dari segi korupsi seperti itu. Nah, itu juga menjadi faktor eksternal yang sehingga orang tidak takut berbuat gitu ya. Nah, itu barangkali terkait dengan tadi faktor mana yang paling besar pengaruhnya. Saya rasa betul faktor eksternal itu sangat-sangat besar pengaruhnya ya. Kalau ya internal ya dari diri kita, kalau tidak ada kesempatan juga kita tidak bisa apa-apa gitu ya, tidak bisa melakukan itu gitu. Nah, kemudian tadi terkait dengan ASN tadi ya, dapat dibangun ditegakkan untuk mencegah korupsi. Bagaimana etika dan integritas. Nah, etika dan integritas itu tidak bisa dibangun hanya dengan kita, misalnya ini kita mengikuti perkuliahan PBAK ya. Mungkin teman-teman di sini tahu, sekedar tahu, tetapi apakah itu akan karena kalau terkait dengan etika, nah ini kan perilaku ya. Nah, kita tahu teori belum ya terkait dengan perubahan perilaku itu yang paling sulit ya. Jangankan untuk hal-hal yang seperti ini yang sifatnya tadi faktor eksternal lebih besar pengaruhnya dibandingkan dengan kalau kita tahu, tetapi kalau kita hanya sekedar tahu tanpa bisa merubah sikap dan perilaku itu akan sangat sulit. Hal kecil aja misalnya terkait dengan perilaku atau etika ini, mungkin dalam dunia kesehatan ya kita selalu melakukan promosi yang namanya promosi kesehatan. Promosi kesehatan bagaimana bahaya merokok misalnya. Jadi mereka jangan melakukan promosi bahaya merokok kepada perokok. Kenapa? Karena itu tidak akan ada pengaruhnya. Itu. Nah, kenapa saya katakan begitu? Kita lihat di bungkus rokok aja sebenarnya sudah ada promosi kan. Bahaya merokok ini bla 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 gitu ya. Nah, itu sebenarnya tetapi tidak ada pengaruhnya sama dengan ini ya. Jadi bukan apa namanya bagaimana sekarang membangun integritas ASN. Nah, integritas ASN itu bukan hanya sebagai ASN ya sebenarnya, sebagai individu kita sebagai individu. Nah, misalnya mengikuti perkuliahan ini. Nah, ini mungkin ada apa yang terutama yang bekerja ya, ada tanggung jawab lain yang harus diselesaikan di samping tanggung jawab sebagai mahasiswa. Nah,
tentu di sini kita dinilai integritas kita seperti apa. Apakah kita mau memilih salah satu atau misalnya bisa tetap dua-duanya bisa mengikuti gitu ya dengan pokoknya kita yang penting ada niatnya seperti itu. Nah itu salah satu hal kecil mungkin yang bisa saya ini kan untuk integritas menilai integritas ASN ini. Jadi mungkin itu yang kecilnya. Nah karena itu tadi kita kalian yang kelas RPL kan ada 2 tanggung jawab ya, tanggung jawab sebagai mahasiswa dan tanggung jawab sebagai pekerja, bukan hanya ASN tetapi juga sebagai pegawai, apakah itu tenaga kontrak atau P3K atau apapun itu tetap. Belum lagi misalnya kita yang sudah berkeluarga tanggung jawab kepada keluarga. Misalnya pada saat yang sangat bersamaan anak kita atau mungkin keluarga kita membutuhkan kehadiran kita di sana. Nah, bagaimana kita bisa memilihnya? Nah, itu kan hal-hal yang sering kita hadapi, ya. Nah, kita integritas kita itu diuji di sini. Nah, makanya kalau misalnya teman-teman di sini pernah mengikuti asesmen pegawai ya, salah satu yang sering ditanyakan adalah pertanyaan kalau terkait dengan integritas ini. Kalau misalnya menghadap situasi di waktu yang bersamaan antara pekerjaan dengan keluarga. Nah, itu yang paling wajib ditanyakan ya, karena itu untuk menilai integritas. Nah, sebenarnya kalau dari penilaian kisi-kisinya, mereka itu menginginkan kita untuk memprioritaskan pekerjaan kan. Kalau dari kisi-kisinya itu. Tetapi kalau misalnya itu kita sebagai orang yang misalnya ibu yang mewawancarai misalnya, ada pertimbangan-pertimbangan manusiawi yang harus ibu pertimbangkan. Kalau misalnya bagaimana si ASN ini, apakah dia memang 100% ke pekerjaannya tanpa mempedulikan keluarga atau seperti apa, atau dia bisa menyeimbangkan. Nah itu, jadi tadi terkait dengan integritas tadi, ya. Jadi sama seperti tadi kembali ke pertanyaan, apakah integritas kita itu terkait dengan etika tadi sebagai ASN seperti itu. Ya, itu mungkin tambahan dari Ibu ya terkait dengan ini. Kemudian berikutnya adalah dari masih kelompok 3 ini ya terkait dengan lemahnya pengawasan dapat menjadi faktor penyebab korupsi. Ya, betul. Jadi lemahnya pengawasan itu menjadi salah satu faktor penyebabnya. Nah, saat ini kalau dari segi kalau kepemerintahan yang seperti ASN yang kementerian itu sudah mulai ketat banget ya, ketat banget ininya pengawasannya berjenjang malah. Kalau kita apalagi ini ada yang di pengadaan ya, itu kan berjenjang banget tuh ya, mulai dari SPI-nya pengawasnya, kemudian dari Irjennya, BPK. Nah, itu kan berjenjang ya. Nah, ini itu menjadi salah satu usaha atau upaya dari kementerian itu sendiri di dalam meminimalisir ya kejadian-kejadian yang tidak diinginkan seperti itu. Nah, makanya saat ini justru kalau kita lihat amati ya, kasus-kasus yang terungkap itu justru yang melibatkan banyak pihak swasta dan yang duduk di birokrat ya. Birokrat itu di luar ASN-nya ya, yang misalnya dari partai ketua atau dari ya banyak dari partai ya, kemudian dari pengusaha yang swasta gitu ya. Jadi justru ke arahnya ke sana dan itu nilainya juga luar biasa ya. Nah itu saya rasa itu betul tidak bisa disanggah lagi bahwa lemahnya pengawasan itu menjadi salah satu faktor ya yang menyebabkan.
Nah, tetapi ini memang kalau kita ini tidak belum bisa mengatakan 100% itu terawasi dengan benar ya. Karena di hal-hal kecil aja misalnya kita ke kantor desa atau kantor lurah, praktek-praktek ini masih ada kita temui ya. Mungkin ada beberapa yang memang apa berintegritas, tetapi ada sebagian yang masih bisa ya kita temukan kasus-kasusnya. Nah, kemudian ini bagaimana praktik korupsi dapat mempengaruhi proses penyusunan dan persetujuan anggaran negara. Nah, ini ya eh, kalau ini tingkatnya nasional ya, anggaran negara. Karena itu apa namanya kita punya yudikatif dan eksekutif ya. Lembaga yudikatif dan eksekutif itu yang saat ini ya, kalau dulu itu terpisah dua hal yang sangat eh, apa istilahnya, bukan dibilang bertolak belakang ya, tetapi satu menjadi pengawas, satu sebagai pelaksana gitu ya. Tetapi saat ini justru mereka karena banyak apa namanya anggota eksekutif dan yudikatif itu berasal dari kelompok yang sama, sehingga ada peluang-peluang untuk terjadinya praktek kolaborasi ya, eh, apa namanya, sehingga menjadikan peluang-peluang untuk penyusunan anggaran ini menjadi sesuatu yang bisa untuk dinegosiasikan. Kalau kita lihat seperti itu, mungkin kalau kita amati ya itu saja ya, misalnya eh, banyak ya sekarang ya, eh, misalnya program pemerintah MBG misalnya atau kelanjutan IKN. Nah, itu kan terkait dengan anggaran. Nah, bagaimana pemerintah apakah ini mau stop atau melanjut atau seperti apa? Nah, itu ada negosiasi-negosiasi sehingga itu peluang-peluang untuk penyalahgunaan anggaran itu sangat bisa terjadi ya. Nah, eh, ada mungkin ada yang tertarik di sini Ibu akan share ada undangan untuk diskusi terkait dengan MBG yang secara luring ya di daerah Sudirman kalau tidak salah, itu nanti saya coba cek lagi. Silakan kalau misalnya berkenan atau berkesempatan hadir bisa berdiskusi di sana. Kalau kalian mau berkiprah secara nasional di situ tempatnya ya untuk bisa. Nah, ini saya rasa itu bagus sekali ya, apalagi yang kalian yang sudah eh, merasakan sudah bekerja dan apa namanya praktek-praktek itu bisa kita amati secara langsung ya. Nah, kemudian ini berikutnya dari Eka. Eka, misalkan kita sebagai bawahan pada suatu instansi pemerintahan, bagaimana sikap kita bila melihat atasan melakukan salah atau tindakan korupsi, bahkan mengajak kita untuk sama-sama melakukan, bahkan sampai dengan adanya ancaman terkait karir dan sebagainya bila kita tidak menurut. Ya, sekarang harus kita bisa telaah dulu ya. Telaah dulu pimpinan itu apakah benar-benar ingin melakukan praktek yang tidak benar atau tidak, itu satu. Nah, kalau kita sudah meyakini bahwa ini adalah sesuatu yang tidak benar, langkah pertama kita yang tentu saja menolak, ya. Karena itu adalah langkah pertama yang termasuk pemberian tadi ada terkait dengan pemberian, bagaimana langkah kita. Langkah pertama yang wajib kita lakukan adalah menolak. Nah, bagaimana kalau tidak bisa menolak? Misalnya tiba-tiba nih udah SK aja turun tuh. Biasanya kan seperti itu ya, misalnya di dalam suatu tim. Mau nggak mau kita ini terlibat di situ. Nah, kita di dalam ajaran agama kita masing-masing tentu ya. Kalau secara Islam kita tahu bahwa kalau di dalam kita bertemu dengan sesuatu yang kemungkaran, maka tindakan yang pertama yang harus kita lakukan adalah pertama melawan. Yang kedua, kalau kita tidak sanggup melawan,
maka tidak dengan tindakan, maka dengan suara. Kalau tidak bisa dengan tindakan, tidak bisa dengan suara, maka kita dengan berdoa atau dengan cara diam. Tetapi itu adalah selemah-lemahnya iman kalau kalau menurut agama Islam ya. Jadi diam tetapi dengan tentu berdoa. Nah, seperti itu. Ya. Nah, ini tadi kalau misalnya tiba-tiba kita udah dapat SK aja, ya silahkan. Kita ikut kita masuk tetapi kita sesuai dengan memang tupoksi kita di situ seperti apa. Jadi kalau ada tawaran-tawaran yang ini ya kita menolak seperti itu. Karena kita kalau misalnya kita masih ada rasa takut dan ini ya itu manusiawi. Kita sebagai manusia ya, siapapun dia, jenderal sekalipun pasti rasa takut itu pasti ada gitu ya, apalagi kita gitu. Tetapi itu tadi apa namanya? Kita tahu bahwa apa langkah apapun yang kita ambil itu pasti memiliki resiko ya. Apakah resiko terhadap diri kita, keluarga kita, atau karir kita mungkin. Nah, bagaimana kita apakah siap dengan itu? Tetapi kalau kita ber- berada di dalam jalan yang benar ya kita minta pertolongannya hanya sama Allah atau Tuhan yang kita percayai tentunya. Itu ya. Dan saya rasa di setiap tempat, di setiap waktu itu akan ada orang-orang yang lurus. Tidak semua ya, tidak semua. Jadi itu bisa menjadi apa namanya, mungkin sebagai contoh bagi kita barangkali ya untuk mereka dia aja bisa kok konsisten tanpa ada ini sesuatu yang menghambat dia tetap dengan jalannya gitu ya. Kenapa kita tidak bisa gitu ya. Jadi saya rasa itu ya kalau karena ya itu tadi lingkungan kita itu memang saat ini ya belum steril dengan hal-hal seperti itu ya. Nggak usahkan di mungkin di layanan rumah sakit dan lain sebagainya, bahkan di dunia pendidikan juga memiliki peluang dan risiko yang sama ya. Oke, kemudian bagaimana proses lelang yang transparan membuka celah untuk korupsi, bagaimana solusinya untuk masalah tersebut. Nah, ini eh, kalau dari hasil penelitian tindak pidana korupsi yang paling tinggi itu berasal dari ini, ya bagian ini. Maka orang-orang yang memiliki apa namanya, yang apa namanya em, berada di lingkungan ini dan mereka lulus ujian itu sangat-sangat luar biasa, ya karena godaan itu sangat-sangat besar. Tadi tidak bisa misalnya memberikan secara materi berupa uang atau barang, dia membawa dengan makanan, misalnya seperti itu ya. Suntik loh. Kalaupun kita tolak langsung, dia kadang meletakkan tanpa kita ketahui, gitu ya. Nah, jadi itu adalah peluang-peluang yang mungkin akan kita hadapi, nggak hanya di pengadaan sebenarnya ya, dimanapun itu. Gitu. Tetapi betul tadi kalau misalnya orangnya ada, tetap kita berkewajiban untuk menolak sebenarnya. Menolak. Kalaupun dia memaksa atau seperti apa, kita boleh arahkan, silakan boleh ini serahkan ke bagian lain, misalnya apakah mau ke humasnya kayak atau mau kemana kayak yang tidak melibatkan jabatan kita sebagai apa tadi bagian dari pengambil keputusan tadi di lelang misalnya seperti itu. Ya, jadi, nah kalau misalnya sudah terlanjur tadi seperti apa, misalnya dia ninggalin jejak aja di situ gitu ya, apalagi misalnya berupa makanan yang memang harus kalau misalnya tidak diterima, tidak dikonsumsi, maka misalnya bisa menjadi mubazir misalnya. Ya boleh, silakan. Tetapi tetap kalau misalnya di instansi Bapak Ibu rekan-rekan di sini itu ada bagian UPG-nya, pengendali gratifikasi harus tetap dilaporkan. Ya. Nah, apakah nanti dari UPG-nya itu akan akan dinikmati bersama saja itu silakan. Yang penting kita mengikuti aturan yang seharusnya seperti itu.
Oke. Nah, kemudian apa lagi nih? Masih ada? Ini seperti yang Ibu sampaikan bahwa meskipun saya yang memberikan pendapat itu belum tentu saya benar 100% ya. Kalau misalnya ada pendapat ya saya yang kurang pas, boleh kita berdiskusi di sini. Karena seperti yang saya sampaikan tadi tidak ada yang murni 100% benar atau murni 100% salah ya. Itu namanya kita berdiskusi. Oke, kita lanjut. Em, Yang itu tadi Bu, yang yang mana? pelatihan Bu, sambungannya. Tadi kan ada yang makanan, ada yang fasilitasi Oh pelatihan. iya. Nah, itu termasuk ya. Termasuk. Coba deh. Kan kita di pertemuan pertama membahas tentang pengertian korupsi. Coba. Dengan memahami itu kita tahu itu apakah masuk apa enggak. Pengertian korupsi berdasarkan undang-undang ya. Coba kelompok satu kalau nggak salah kemarin. Kelompok satu atau kelompok dua ya? Masih ingat? Saya sedang mencari undangan itu dulu biar di-share. Bagaimana kira-kira menurut rekan-rekan masuk nggak? Harusnya masuk ya Bu. Kalau itu kesepakatan sebelum kita membeli alat itu gratifikasi. Tapi kalau kita udah beli alat terus dikasih fasilitas itu jadi ini ya, gratifikasi juga ya. Suap tuh ya pertama ya tadi. Bergratifikasi. Coba yang pengertian korupsi berdasarkan undang-undang tipikor. Harus ada dasarnya. Ya, ini saya share ya di grup, di chat ya. Siapa yang memiliki waktu dan tertarik mengikuti ini, boleh ikut ya.
Ini yang tadi di pengadaan barang dan jasa tadi. Definisi korupsi merujuk pada beberapa jenis, di antaranya tindakan kerugian keuangan pada negara, suap menyuap, penggelapan jabatan, pemerasan, perbuatan curang, pembentukan kepentingan dalam hal pengadaan dan gratifikasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Ya, berupa apa saja tadi? Masuk ke poin gratifikasi. Yang masuk ke dalam gratifikasi apa saja? Gratifikasi sudah dibahas belum ya? Belum ya? Oke, nggak apa-apa. Coba cari gratifikasi. Pemberian dalam bentuk apa saja ini berikan kepada pegawai negeri? Yang masuk ke dalam gratifikasi tindak pidana. Yang lain bagaimana? Hmm? Yuk, ini mau diskusi. Biar biar terjawab pertanyaan terakhir tadi. Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Gratifikasi didefinisikan sebagai pemberian dalam arti luas, yaitu meliputi pemberian uang, raba, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi dianggap suap jika berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas penerima. Oke, nah itu cukup jelas ya. Tadi kalau itu pemberian pemberian semua itu tidak masuk gratifikasi jika tidak berhubungan dengan jabatan. Tapi kalau itu dengan jabatan, maka itu masuk ke dalam gratifikasi itu ya. Nah, sebenarnya kalau orang hukum ya pembelaan mereka itu karena ada kata-kata di situ berhubungan dengan jabatannya begitu ya. Nah, sehingga kadang kalau misalnya pemberian itu diberikan kepada orang lain tetapi masih di dalam lingkungan dia misalnya apakah kepada anaknya atau kepada orang yang bukan ini mereka bisa masuk situ untuk meringankan hukuman. Padahal itu tetap menjadi satu eh,
satu saran kan ya. Misalnya, misalnya pada saat anaknya pemegang kekuasaan ini ulang tahun misalnya, kemudian pihak ketiga memberikan hadiah atau ya gratifikasi tadi yang berlebihan, maka tentu ini akan bisa mempengaruhi orang tua si anak kan untuk mengambil keputusan. Sebenarnya seperti itu. Nah, sehingga sebenarnya pemberian itu tidak hanya harus langsung kepada pejabat yang memiliki jabatan, tetapi kepada pihak lain. Nah, bagaimana dengan tadi misalnya ada hmm, apa istilahnya pelatihan misalnya yang dibiayai oleh pihak swasta tadi ya. Nah, kalau kita harus bisa pelajari ini kira-kira pelatihan yang mereka berikan apakah memang mereka punya program sosial karena kan sekarang itu apa namanya semua eh, apa institusi atau mungkin unit itu memiliki program-program khusus ya eh, untuk memenuhi persyaratan bahwa dia harus memenuhi unsur sosial. Nah, apakah memang itu masuk ke situ atau karena memang yang dia berikan ini akan nanti bisa menjadikan pertimbangannya untuk menentukan suatu keputusan yang menguntungkan bagi si pemberi pendanaan tadi. Nah, itu harus dicek kembali ya. Bukan berarti semuanya harus ditolak, tetapi bagaimana program. Misalnya di kampus kita ya, kita banyak menerima beasiswa ya, beasiswa dari BNI misalnya yang menjadi mitra kita atau beasiswa dari BSI. Nah, itu juga mitra Poltekkes ya. Nah, apakah ini boleh atau enggak? Nah, itu kan nah kalau gratifikasinya itu tadi tidak terkait dengan karena mereka itu mereka sendiri memiliki program untuk itu ya. Jadi program kalau dia memiliki program artinya tidak masuk ke dalam anggaran yang misalnya seharusnya ini 100 juta misalnya dikurangin dari 100 juta itu untuk pendanaan beasiswa misalnya seperti itu atau tadi pelatihan. Nah, itu kalau mengurangi dari situ maka termasuk ya. Tetapi kalau memang dia memiliki program khusus untuk itu ya tidak ya. Jadi masih bisa kita gunakan seperti itu. Biasanya juga pelatihannya yang berhubungan sama alat-alat mereka juga, Bu. Ya, nah kalau alat-alat itu kan mereka sebenarnya satu mengenalkan alatnya, kan promosi sebenarnya ini ya. Kemudian yang kedua agar apalagi misalnya kita tertarik, oh ternyata alatnya ini lebih mudah ya mengoperasikannya misalnya atau harganya lebih terjangkau. Nah sehingga kita gini, ya itu nggak masalah sih, ya sepanjang itu tadi eh, kita kan punya pertimbangan sendiri untuk misalnya kita mau membeli alat ini atau tidak. Kan kita memiliki eh, matrik ya, matrik untuk eh, baik buruknya pertimbangan baik buruknya itu kan kita bisa eh, buat sendiri sebenarnya. Baru kita memutuskan apakah menggunakan produk A atau produk B seperti itu. Tetapi kalau misalnya tadi dia memberikan tiket perjalanan misalnya kepada pimpinan kita misalnya tanpa ada alasan tertentu misalnya terkait perjalanan wisata atau mungkin dia memberikan tiket nonton misalnya konser atau tiket yang pernah kejadian itu adalah apa namanya balap ya eh, apa namanya yang di sirkuit. Nah, itu masuk ya karena tidak ada alasan, tidak ada pertimbangan yang logis untuk kenapa harus diberikan seperti itu. Jangankan memberikan tiket full ya, tetapi diskon yang dikhususkan juga termasuk ya, termasuk dari hal yang dilarang. Ya, saya rasa itu. Makasih, Bu. Baik, ada lagi? Bu, izin Bu.
kalau misalkan kita ada pembelian barang, terus dari pihak vendornya itu eh, beli 100 barang misalkan, terus dikasih diskon satu barang, tapi diskonnya itu nggak kita ambil, nah dialihkan ke dana-dana yang lain gitu, Bu. Berarti itu termasuk juga ya, Bu ya? Dialihkan ke dana yang lain misalnya, Pak. Ya, itu Bu kayak tadi, jadi akumulasi dari pembelian alat, pembelian barang tiap bulannya, jadi dialihkan ke yang lain gitu, Bu. Kayak dana Hmm. untuk Ya, apa? sebenarnya itu THR gitu loh, Bu. teknik dagang mereka ya, teknik dagang. Sebenarnya memang misalnya tadi harga sebenarnya itu sebenarnya eh, apa namanya hmm, sudah include dengan tadi biaya biaya diskon kah biaya apa sama kayak misalnya kita belanja di ini ya eh, apa kalau kalau misalnya itu kan tadi termasuk ke dalam salah satunya diskon tadi ya yang bisa menjadi pintu masuknya. Sebenarnya itu pintu masuk untuk eh, terjadinya tindakan gratifikasi sebenarnya kan ya. Nah, kalau misalnya diskonnya itu eh, ini juga kita bisa masukkan iya, bisa masukkan tidak ya. Misalnya kalau misalnya diskonnya khusus diberikan untuk orang-orang tertentu yang memang tadi memiliki jabatan tertentu, nah itu sudah jelas ya. Nah, tetapi kalau misalnya itu diskonnya itu untuk seluruh masyarakat umum, misalnya diskon di eh, toko Matahari misalnya, itu kan untuk seluruh ya. Nah, kalau dari segi diskonnya itu sebenarnya tidak masalah. Tetapi ini em, sebenarnya akan bisa apa kalau berpengaruh atau berakibat kepada pendapatan negara. Kenapa? Karena misalnya kita lihat di Matahari, toko Matahari beli dua gitu ya. Itu orang itu free. Nah, kalau dia free artinya dia tidak kena teks pajak. Sehingga yang rugi siapa? Yang rugi sebenarnya bukan si pembelinya tetapi pemerintah. Gitu. Yang barang seharusnya tiga itu tiga pajaknya, tetapi oleh tokonya jadi dua. Karena yang satu itu adalah tidak kita beli alias free atau gratis. Gitu. Jadi seperti itu. Makanya satu gratis satu atau beli dua gratis satu gitu ya. Kalau sebagai konsumen kita nggak dirugikan karena memang mereka sudah menghitung itu. Tetapi yang dirugikan adalah pemerintah pendapat pajak karena yang mereka laporkan adalah kan yang dia jual, bukan yang dia kasih gratis. Gitu. Tetap ada konsekuensinya sih sebenarnya gitu ya. Oke, tapi kita sebagai konsumen malah senang ya kalau ada seperti itu. Beli dua gratis satu. Malah yang banyak dicarinya yang gitu. Betul. Tapi itu tadi ke arah pajaknya sebenarnya berpengaruh. Tapi pemerintah mungkin terlalu banyak yang harus dia tangani sehingga yang itu ya sudah lah barangkali seperti itu. Oke, ada lagi? Ya, kita di jadwal hari Jumat ya. Nah, Jumat apakah kalian mau eh, kalau Jumat itu kan waktunya 11:30 sudah pada mau berangkat sholat Jumat ya. Kita mulainya 1:30 aja gimana? Yang sore aja. Karena pagi juga masih banyak yang kerja ya. Kayaknya lebih ini sore memang 1:30. Sore ya. Kalau jam 2 atau jam 3 gitu ya. Boleh ya, gitu ya. Boleh, Bisa, Bu. bisa. Karena hari Jumat saya juga akan memandu kalian untuk mendaftar ke ACLC KPK untuk mengikuti e-learningnya. Tinggal dua kelompok lagi
sih Bu yang belum. Berapa? Ada dua kelompok. Ada dua kelompok lagi Bu yang belum Dua presentasi. ya? Dua Mungkin kelompok ya? lagi. Ya, Ya, dua kelompok. Oke. Jadi mudah-mudahan nanti bisa kita selesaikan di hari Jumat itu. Oke, saya rasa itu untuk hari ini. Sudah hampir jam 12, 15 menit lagi. oke. Iya, kalau tidak ada yang mau didiskusikan, kita cukup hari ini. Kalau udah Baik. ikut seminar di situ Bu, bikin baru atau gimana nanti tuh Bu? Ikut apa? Di ACLC KPK. Kalau sudah punya sertifikat, nggak usah. Sudah punya sertifikat? Ada Bu, cuman kan nggak tahu nanti yang diikuti lagi yang mana. Nggak, akunnya berarti kan sama aja kan ya? Sama. Emang dulu pernah buat akun? Udah pernah ngikutin Bu. Yang Oh, kemarin Bu. oke. Nah, kalau sudah pernah, itu kan kalau kita buka akun kita, sertifikat kita akan termasuk ke akun kita itu. Jadi masih bisa di-download. Ya, itu masa berlakunya 3 tahun. Ya Bu. Iya. Ya, Ya, Bu. ya, langsung oleh nanti di data aja PJ siapa aja yang sudah punya akun dan sertifikat. Yang sudah punya akun, kalau memang dulu ikuti Sabtuntas, berarti sertifikatnya ada. Cek tanggal sertifikatnya. Oke, itu saja barangkali. Terima kasih Bu. Oke, Bu. Ya, dengan berakhirnya pernyataan dari Bu Sabia, berakhir pula dengan kegiatan kuliah kita hari ini. Sebelum menutup kuliah hari ini, izinkan saya berpantun dulu, Bu. Berangkat kerja naik bus kota, macet datang silih berganti. Selesai sudah kuliah PBH, solusinya dari negeri ini. Cakep. Ya gitu, biar semangat nih yang ngikutin. Ya, Bu, terima Meskipun kasih. ngikutin sambil kerja. Baik, terima kasih teman-teman semua atas partisipasinya pada hari ini. Terima kasih juga waktunya untuk Ibu Salbia. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih semuanya. Izin live. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu.